Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part 4 kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah link deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Terlihat Beom sebenarnya tidak suka tentang apa yang dilakukan oleh ajudannya. Namun ajudannya memberikan pengertian bahwa para bangsawan adalah pilar Dong Nae dan harus diselamatkan. Dan terlihat kini masyarakat hanya bisa melihat kapal itu pergi menjauh dari dermaga. Kemudian putra mahkota bersama Yeong sampai di dermaga tersebut. Yeong menanyakan kepada Shin tentang kapal yang berangkat itu. Kemudian Shin menjawab bahwa itu adalah kapal komandan militer yang diisi oleh para petinggi pemerintahan Dong Nae bersama kaum bangsawan. Shin juga menyampaikan bahwa para pasukan tidak membersihkan jasad para Jeonbye tersebut. Mendengar hal itu, putra mahkota mengajak mereka semua untuk mencari tempat persembunyian sebelum matahari terbenam. Kemudian Seobi menyarankan untuk bersembunyi di klinik Tongfang, di mana klinik itu lebih dekat dari dermaga dan memiliki pagar pelindung yang lumayan kokoh. Atas saran itu, putra mahkota segera mengajak para penduduk tersebut untuk pergi ke klinik sesegera mungkin. Di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti karena melihat kumpulan para Jeonbye yang sedang berlindung di bawah bebatuan untuk melindungi diri dari matahari. Melihat hal itu, mereka semua sangat khawatir dan ketakutan. Putra mahkota yang melihat bahwa matahari akan segera terbenam menyuruh para penduduk untuk segera berlari. Sementara Shin memutuskan untuk pergi kembali menyusul putra mahkota dan para penduduk yang tertinggal. Dengan sekuat tenaga, putra mahkota berlari mendampingi kereta kuda yang melaju itu. Namun sial baginya, roda kereta masuk ke dalam lubang yang membuat kereta kuda itu berhenti. Sebagai putra mahkota yang mencintai rakyat, ia segera berusaha mengangkat roda kereta kuda tersebut bersama Shin dan Yeong. Sementara di bawah bebatuan, kini para Jeonbye telah menunjukkan pergerakan. Yeong kemudian meminta kepada putra mahkota untuk segera pergi. Namun putra mahkota tidak mau meninggalkan penduduk tersebut menjadi santapan para Jeonbye. Putra mahkota juga mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melantarkan rakyatnya. Dan dengan kekuatan hasil memakan kerupuk kulit, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan roda kereta kuda dari lubang tersebut. Mereka pun segera berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran Jeonbye yang telah bangkit itu. Dan kini terlihat para Jeonbye itu bukan hanya mengejar dari belakang, namun dari depan dan samping juga. Shin yang melihat serangan Jeonbye yang semakin barbar memutuskan untuk naik ke atas kereta kuda dan menembak Jeonbye itu dengan gagah berani. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam klinik dengan selamat sentosa. Sesampainya di dalam, putra mahkota langsung menyuruh perempuan dan anak-anak untuk bersembunyi ke dalam gudang. Dan para lelaki disuruh mempersiapkan senjata. Jikalau para Jeonbye itu berhasil masuk, maka mereka siap untuk melakukan pertempuran. Film kini berpindah di kapal di mana Beom dan para bangsawan Dong Nae sedang berlayar. Terlihat di malam itu mereka menikmati rendang jengkol yang nikmatnya tiada tara. Dan saat menikmati rendang jengkol, mereka mendengar suara dari bawah dek kapal. Terlihat wanita tua yang menolak anaknya untuk dibakar pada kala itu yang telah berubah menjadi Jeonbye membawa anaknya masuk ke dalam kapal. Dan akhirnya orang-orang di dalam kapal itu pun habis dinyam-nyam Jeonbye. Matahari kini telah memancarkan sinarnya, artinya para Jeonbye telah pergi bersembunyi. Terlihat pada pagi itu, penduduk berdiri lalu berlutut di hadapan putra mahkota dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka.
Sebagai putra mahkota yang baik dan rendah hati, putra mahkota menyuruh Yeong untuk merawat penduduk yang terluka dan menyiapkan sarapan pagi. 먹을 것을 준비해라. Namun saat rakyat sarapan, putra mahkota kembali bertanya apakah hanya itu aja makanan yang ada. Lalu Yeong menyampaikan bahwa setelah perang usai, rakyat diminta pajak yang tinggi oleh kerajaan, yang membuat rakyat semakin menderita, bahkan untuk makan saja sangat susah. Mendengar hal itu, putra mahkota langsung memberikan daging kering stok makanannya kepada rakyat yang menderita tersebut. Sepertinya hati putra mahkota tersayat oleh duka dan luka rakyatnya. Setelah itu, putra mahkota menyampaikan kepada Yeong bahwa ia akan menemui Tuan Ahyeon di Sangju. Si Hin yang mendengar hal itu mendatangi putra mahkota dan mengatakan bahwa ia berasal dari Sangju. Sebagai bentuk terima kasihnya telah diselamatkan, ia menawarkan dirinya untuk memandu perjalanan putra mahkota. Namun Yeong mengatakan kepada Si Hin tentang siapa dirinya. Yeong tidak percaya kepada Si Hin karena Si Hin memiliki kemampuan menembak yang sangat luar biasa. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba ada suara dari luar pagar pembatas klinik. Dan ternyata itu adalah pasukan kerajaan yang ingin menangkap putra mahkota. Pasukan kerajaan itu membacakan isi surat penangkapan sang putra mahkota dan membacakan tentang pengkhianatan putra mahkota terhadap kerajaan, yang membuat para masyarakat memandangi sang putra mahkota. Namun para penduduk itu tidak percaya jika putra mahkota adalah pengkhianat kerajaan. Berhubung putra mahkota tidak mau keluar dari dalam klinik itu, para pasukan kerajaan langsung memanah ke dalam klinik, yang membuat beberapa penduduk harus berakhir. Dan saat pasukan kerajaan berhasil menerobos pintu klinik, tiba-tiba saja Si Hin yang ahli dalam membidik berhasil menumbangkan beberapa pasukan. Sementara putra mahkota bersama Yeong berhasil menghabisi para pasukan kerajaan di luar pintu klinik, yang kemudian mereka mengecoh pasukan kerajaan yang tersisa itu masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, akhirnya putra mahkota berhasil kabur dari kejaran pasukan kerajaan. Film kembali berpindah di istana Joseon. Terlihat ketua Dewan Negara meratapi kesedihan karena kematian komandan pasukan kerajaan, yang ternyata komandan pasukan kerajaan itu adalah anak kandungnya. Jauh di atas pegunungan terlihat sinyal api dinyalakan, di mana hal itu merupakan suatu tanda bahwa sesuatu hal telah terjadi. Ketua Dewan Pelajar beranggapan bahwa itu adalah sinyal para pasukan Jepang telah masuk ke area pemerintahan Joseon. Melihat hal itu, Ketua Dewan Pelajar dan beberapa orang memutuskan untuk menemui sang paduka raja. Namun saat mereka sampai di depan gerbang, mereka langsung dihadang oleh pasukan penjaga, yang kemudian Ketua Dewan Negara datang dan mengizinkan mereka untuk melihat sang paduka raja. Sesampainya di depan pintu kamar sang paduka, tiba-tiba saja sang ratu datang menghentikan langkah mereka dan menyuruh untuk keluar. Namun Ketua Dewan Negara yang ternyata adalah ayah dari sang ratu mengabaikan ucapannya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar paduka raja. Namun sebelum itu, Ketua Dewan Kerajaan berkata bahwa sinyal api yang dinyalakan bukan karena terjadi peperangan, melainkan telah terjadi wabah penyakit yang mematikan, di mana wabah ini membuat orang yang telah meninggal akan bangkit ketika malam tiba. Dan terlihat rantai pengikat paduka raja telah bergerak, yang menunjukkan bahwa malam telah tiba. Saat para dewan pelajar berlutut, tiba-tiba saja mereka pun terkejut dengan keadaan paduka raja saat ini yang telah berubah menjadi Jombai. Dengan rasa masih ketakutan, ketua pelajar bertanya apakah mayat-mayat di danau akibat dari penyakit paduka raja, yang kemudian ketua Dewan Negara menjawab bahwa hal itu benar. Ketua Dewan Negara juga mengatakan bahwa sang raja masih hidup. Meski dalam keadaan seperti ini, sang raja harus masih tetap dihormati dan dihargai oleh semua rakyat tanpa keterkecuali. Lanjut, Dewan Negara mengatakan bahwa inilah alasan putra mahkota ingin merebut tahta kerajaan. Kemudian memperlihatkan surat yang berisikan tentang persetujuan para pelajar mendukung putra mahkota merebut tahta ayahnya. Dan pada akhirnya, ketua Dewan Pelajar ditangkap dan dibawa keluar. Di malam yang hening, sang ratu menemui ketua Dewan Negara yang juga ayah kandungnya. Dan saat membuka kotak di hadapannya, sang ratu pun terkejut, di mana kakaknya telah tewas. Ayahnya juga mengatakan bahwa akan membalaskan dendam putra sematawayangnya kepada putra mahkota dan para pengikutnya.
Tidak lupa ketua Dewan Negara menyampaikan kepada putrinya agar patuh terhadap ucapan sang ayah dan meminta putrinya untuk melahirkan anak laki-laki apapun ceritanya, bayi dalam kandungan sang ratu haruslah laki-laki. Sang ratu yang percaya diri mengatakan kepada ayahnya untuk santuy karena ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah selesai di part 4-nya. Dan filmnya akan berlanjut sampai part terakhir. Oleh karena itu, kembali Bang Lai mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih sudah menonton part 4-nya. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya.